sahabat, bagi Anda yang ingin membudidayakan ikan mas kolam tersebut, simak video ini sampai selesai ya. Budidaya ikan mas bisa dilakukan dalam berbagai teknik seperti metode air deras, air tenang, atau tumpang sari. Sedangkan medium atau tempat untuk budidaya ikan mas, kita bisa lakukan di kolam tanah, kolam tembok, kolam terpal, sawah, keramba, dan jaring apung. Kali ini, saya akan membahas cara budidaya ikan mas di kolam tanah atau air tenang. Sebagian besar petani melakukan budidaya ikan mas di kolam air tenang dengan lantai tanah. Kolam tanah banyak dipakai karena cara pembuatannya mudah dan biaya pembuatannya lebih murah. Terdapat dua tipe kolam tanah, dengan tanggul tanah dan kolam tanah dengan tanggul tembok atau batu. Kolam tanah mempunyai keunggulan bisa menyediakan pakan alami bagi ikan. Berbagai organisme selain ikan, seperti cacing atau tumbuhan air bisa tumbuh subur di dasar kolam. Tipe kolam ini membantu mengurangi biaya pakan. Berikut ini langkah-langkah persiapan untuk budidaya ikan mas di kolam tanah. Sebelum kolam digunakan, lakukan terlebih dahulu pembajakan dasar kolam, penjemuran, pengapuran, pemupukan, dan penggenangan air. Persiapan ini membutuhkan waktu 1 minggu sampai 2 minggu tergantung cuaca saat penjemuran kolam. Setelah selesai digali, lakukan penjemuran kolam, yakni dengan cara membiarkan kolam selama beberapa hari hingga kering. Waktu yang diperlukan untuk penjemuran tergantung cuaca 3-5 hari. Penjemuran ini dilakukan dengan tujuan supaya mikroorganisme penyebab penyakit yang kemungkinan ada di dalam tanah tersebut mati. Tujuan melakukan pengapuran kolam adalah untuk menetralkan pH tanah. Jika pH-nya rendah, kolam tersebut tidak baik untuk budidaya ikan. pH yang ideal bagi perkembangan ikan adalah netral, yaitu antara 7 sampai 8. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik, misalnya kotoran ayam, kotoran sapi, kerbau, kambing, atau kotoran ternak lainnya. Jika diperlukan bisa juga ditambah dengan pupuk kimia. Setelah tahap-tahap persiapan kolam, di atas selesai, dilakukan selanjutnya kolam diisi air dengan ketinggian 50-60 cm. Dengan kedalaman tersebut sinar matahari sampai ke dasar kolam, sehingga pakan alami dapat tumbuh dengan baik. Setelah diisi air, benih ikan belum bisa ditebar ke dalam kolam, tetapi dibiarkan terlebih dahulu selama kurang lebih 1 minggu atau lebih supaya suhu dan pH air stabil. Jika air sudah berwarna kehijauan, benih ikan mas bisa ditebar. Selanjutnya, volume air ditambah secara bertahap sesuai dengan pertumbuhan ikan mas. Sambil menunggu kolam siap digunakan, hendaknya benih mulai dipersiapkan. Selanjutnya, budidaya ikan mas sudah siap dilakukan. Pilihlah bibit yang unggul agar risiko kegagalan semakin kecil. Bibit unggul bisa didapat dengan membelinya di kelompok tani. Berikut adalah ciri-ciri bibit ikan mas yang unggul. 1. Gerakannya gesit. 2. Kulitnya mulus tanpa jamur dan luka. 3. Induknya bersertifikat. 4. Nafsu makannya baik. Agar jumlah bibit sesuai dengan luas kolam, rasio yang pas adalah 20 ekor per meter persegi. Pakan yang dianjurkan untuk larva ikan mas yaitu hasil modifikasi pakan menggunakan suspensi kuning telur tambah tepung pelet pakan diberikan. Larva ikan mas memerlukan pakan yang sesuai dengan ukuran mulutnya, seperti plankton dan suspensi kuning telur ayam. Pakan larva ikan mas yang dikenal oleh pembudidaya dalam sementasi pembenihan ikan mas adalah kuning telur. Makanan buatan yang diberikan kepada larva harus berukuran sangat halus, bentuknya seperti tepung atau powder. Berikan pakan utama berupa pelet dengan kadar protein 25%. Dosis pemberian pakan sebanyak 3-4% dari bobot ikan misalnya. Jika kita menanam 1000 ekor ikan, berarti dibutuhkan pakan 3-4 kg per hari. Frekuensi pemberian pakan 3 kali sehari, diberikan pagi,
siang, dan sore. Perlu diperhatikan, yaitu setiap 2 minggu. Lakukan penimbangan bobot tubuh ikan mas. Hal itu dilakukan untuk mengetahui pertumbuhan ikan tersebut. Lalu sesuaikan jumlah pakan yang diberikan. Dalam waktu 3 bulan, bobot ikan akan naik menjadi sekitar 300-400 gram per ekor. Itulah cara budidaya ikan mas di kolam tanah, semoga bermanfaat. Salam sukses budidaya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga sukses.